pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Marilah kita berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha, Engkau telah mempersembahkan nada pujian kepada Allah di bumi. Melalui hatimu yang maha kudus dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen di mana-mana dan akan tetap meneruskan hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh, aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaanku, segala tujuan dan amalan-ku, semua kesulitanku dan kesalahanku, setiap perkataan dan tindakanku. Dengan masalah Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda, Kaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh di meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang menjelati borok. Kemudian, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dia lihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan suka kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu," jawab orang itu. "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat," kata Abraham kepadanya. "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Yesus. Renungan kehidupan dan kematian. Kehidupan itu menyiapkan kematian. Ungkapan tersebut ada benar. Kehidupan menjadi kesempatan untuk melakukan segala yang baik dari diri dan bermanfaat serta berkah bagi sesama. Kisah orang kaya dan Lazarus mengajarkan bahwa melakukan yang baik kepada sesama untuk memulihkan Tuhan adalah pada masa seorang hidup, bukan sesudah mati. Orang kaya mempunyai kesempatan yang baik sesama hidup, tetapi ia tidak melakukannya. Ia memiliki kekayaan melimpah untuk digunakan demi kemuliaan Allah, tetapi ia mengabaikannya. Ia mendapat kesempatan untuk membantu sesama yang membutuhkan, tetapi ia tidak melakukannya. Kisah orang kaya dan Lazarus mengingatkan kepada kita untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, selama masih hidup, menghirup dan menghembuskan udara untuk bernapas dan memiliki kesempatan melalui panggilan kita. Mari merawat kabar baik kepada setiap orang.
Di kisah Lazarus adalah seorang yang menderita, pengemis dengan badan penuh borok yang berbaring di depan pintu orang kaya. Lazarus berharap mendapatkan makanan sisa-sisa orang kaya tersebut. Namun, jangankan belas kasihan yang ia dapat, tetapi anjing yang datang menjilati boroknya. Dalam hal ini, Yesus ingin menggambarkan betapa hina dan rendahnya seorang Lazarus di dunia ini. Tentang orang kaya, Yesus menggambarkan betapa beruntungnya kehidupan orang ini yang selalu mengenakan pakaian yang mahal dan berpesta pora dalam kemewahan. Sungguh sebuah perbedaan yang sering kita lihat sekarang. Meski tidak se-ekstrem Lazarus, pasti kita sering melihat orang-orang yang mungkin tidak seberuntung. Ketika Lazarus dan juga orang kaya itu meninggal, perubahan mulai terlihat. Lazarus yang miskin dan penuh borok itu disambut oleh malaikat dan dibawa pada Abraham yang merupakan leluhur bangsa Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Lazarus berada di dalam kemuliaan. Sedangkan orang kaya itu sangat menderita, bahkan ia memohon agar Lazarus dapat memberikan setetes air di lidahnya. Hal ini menggambarkan betapa menderitanya orang kaya itu. Bahkan ia pun ingat akan saudaranya yang masih hidup dan berharap ada yang mengingatkan mereka agar tidak menderita seperti ini. Orang kaya yang digambarkan dalam ayat perumpamaan di atas adalah orang kaya yang egois. Hidupnya hanya berpusat pada diri sendiri dan tidak pernah berbuat baik. Padahal Tuhan sudah memberi kesempatan kepadanya untuk berbuat baik, yaitu melalui Lazarus yang sakit dan miskin, yang untuk makan saja mengharapkan sisa makanan dari orang kaya itu. Orang kaya ini berdosa dan masuk neraka dengan segala penderitaan yang luar biasa. Bukanlah hanya karena dia memiliki banyak harta, tetapi letak kesalahannya ia karena mengubah fungsi harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya. Dengan kekayaan dan hartanya, dia tidak lagi peduli dengan sekitarnya, bukan dengan Tuhan sekalipun. Ketika Tuhan mempercayai kita dengan rahmat harta yang berlimpah, maka gunakanlah itu untuk memuliakan namanya. Tidak ada salahnya ketika kita memanfaatkan apa yang kita miliki untuk membantu orang yang dalam kesulitan dan membutuhkan. Perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa manusia diberikan segala petunjuk bagaimana semestinya mereka menunjukkan kepedulian kepada sesamanya. Cukuplah dengan mengikuti semua ajaran Musa dan para nabi, dan tidak perlu menunggu bukti keajaiban seperti mendengar laporan dari orang yang kembali dari kematian. Doa kedua. Ya Allah, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihi kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.